Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Wizard Rescue Mission dengan beranggotakan saya sendiri, Anang Wahyu Pradana dengan NIM 17111132 dan teman saya Leonurdin Aziz OL dengan NIM 17111168. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil game kami selama beberapa bulan kami mencoba untuk membuatnya. Nah, di sini kami sudah membuat trailernya dan kami akan menjelaskan per stage-stage-nya dan juga menjelaskan dari beberapa bagian di mana saja dan fungsinya gitu. Nah, ini kami akan mencoba untuk memulai gamenya. Nah, di sini untuk main pertama atau startup gamenya ini, yang pertama kita akan menemui judul namanya Wizard Rescue Mission dengan sesuai dengan nama game kami. Dan di sini ada beberapa tokoh-tokoh juga, tokoh game juga, dan pemain-pemain juga. Nah, di sini ada beberapa tombol nih di sini, Kak. Nah, di sini yang pertama itu ada tulisan press enter to start. Nah, di sini kita untuk memulai gamenya dengan cara press enter to start. Jadi untuk yang pertama itu harus mengklik enter terlebih dahulu untuk memulai game ini. Nah, di sini juga di sebelah kanan bawah itu ada dua tombol. Yang pertama itu untuk mute atau mematikan suara sound effect-nya, dan di sini di sebelahnya itu ada yang namanya untuk mematikan atau memute lagu yang atau songs yang ada di game ini. Nah, kami contohkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami akan men-select stage-nya. Nah, di sini sebenarnya kita memulai yang pertama itu dari satu. Nah, kami sementara ini kami sudah membuka game ini sebelumnya dan sudah menyelesaikan game atau menyelesaikan 3 stage-nya. Nah, di sini saya untuk memulai dari awal yaitu di stage yang pertama. Nah, di sini untuk tampilannya itu ada beberapa persamaan, yaitu yang di kiri atas bawah, di kiri atas itu ada untuk memute musiknya. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada memute sound effect-nya. Nah, di sebelah kirinya itu ada tombol untuk mengexit, atau kalau seandainya nanti ini diklik itu akan masuk ke menu awal yang tadi saat construct di load atau saat pertama kali game dijalankan, seperti itu. Nah, di sini untuk pemainnya itu ada dua. Yang pertama itu cuman objek saja untuk membantu bagaimana menyelesaikan di stage ini, seperti itu. Nah, di sini ada kunci. Kunci ini kalau seandainya kita berhasil mendapatkan kuncinya, itu di pintu ini di sebelah kanan ini akan terbuka sendiri, seperti itu. Nah, di tengah ini ada obstacle atau yang namanya rintangan. Nah, nanti kalau seandainya pemain ini menabrak atau terjun di rintangan atau di obstacle-nya, itu akan mati atau akan dead, seperti itu. Begitu pula dengan ketika pemain ini akan jatuh ke bawah tanpa ada rintangan yang ada di sini, seperti itu. Yang pertama kami akan menyentuh obstacle-nya ini dan nanti akan ada pop up, seperti itu. Kalau seandainya pemain ini mati atau telah menyentuh obstacle-nya tersebut. Nah, di sini ada pesan bahwa pemain kita atau pemain ini itu mati dan ada pesan game over, seperti itu. Nah, kita ada dua tombol nih yang kami sediakan. Yang pertama itu restart dan exit. Nah, jika restart itu akan memulai dari sini atau di start ini
game atau stage yang ada di sini sih sebetulnya, seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada tombol exit. Nah, exit ini itu eh, tombol kalau seandainya kita akan langsung ke menu utama tadi, sama seperti yang ada di tombol kiri atas tadi waktu sebelum ada pop-up ini, maka fungsinya sama untuk langsung ke stage yang pertama atau di saat main game berlangsung seperti itu. Oh ya, di sini juga ada namanya kalau seandainya kita bisa memakai handphone atau memakai tablet atau memakai mobile, itu nanti kita bisa mengklik tombol panah yang ada di sini. Itu yang pertama itu untuk mundur, dan di sini untuk maju, dan di sebelah kanan ini ada untuk jam atau untuk meloncat. Nah, untuk meloncatnya ini itu ada dua kali loncatan gitu. Jadi kalau seandainya kita meloncat pertama itu nggak sampai, jadi kita bisa menambahkan loncatan itu jadi double jump seperti itu. Nah, di sini tadi saya mencontohkan kalau seandainya pemain ini terjun bebas ke bawah, jadi nanti akan ada pesan game over seperti itu. Nah, di sini nanti akan kami contohkan kalau seandainya pemain kita atau pemain ini itu bisa mendapatkan kunci, dan untuk pintunya itu akan terbuka seperti itu. Nah, jika seandainya pemain ini itu bisa double jump atau double jump itu kita ingin double jump, itu akan ada efeknya, yaitu seperti ada namanya eh, awan atau angin lah seperti itu, untuk menandakan bahwa itu atau kita itu lagi double jump seperti itu. Nah, jika kita sudah mendapatkan kuncinya dan kita bisa berhasil mendekati pintu yang ada di rintangan ini, maka akan tampil pop up good job gitu. Nah, di sini pesannya itu dari nenek-nenek yang memberikan pesan tadi. Seperti itu. Jadi kita memberikan pesan kalau seandainya kita sudah bisa menyelesaikan stage yang ada di sini. Nah, di sini ada dua dua tombol atau dua button, yaitu yang pertama itu untuk restart stage. Itu nanti kita bisa mereset lagi di mulai stage ini, mulai dari awal kita mendapatkan kuncinya, atau nanti kalau seandainya memang pengen ke stage selanjutnya, itu nanti kita bisa mengklik di sebelah kanannya ini seperti itu. Nah, kita akan mengklik di next stage. Nah, di sini juga setiap rintangan itu berbeda. Yang pertama itu tadi namanya itu yang pertama, stage yang pertama itu you should pass, jadi harus menyelesaikan dengan lancar seperti itu. Kemudian di sini itu di stage yang kedua, itu kita bisa harus menyelesaikan juga dan bisa meraih kunci yang ada di stage ini. Nah, di sini tadi untuk yang stage yang kedua itu namanya Leap of Faith. Nah, kemudian setiap stage itu mempunyai karakter atau mempunyai cara untuk mendapatkan kunci sendiri-sendiri seperti itu. Jadi setiap rintangan itu berbeda cara untuk mendapatkan kuncinya dan mempunyai kesulitan sendiri seperti itu. Nah, sama saja kalau seandainya kita menyentuh obstacle-nya atau menyentuh rintangannya, itu akan kita mati seperti itu. Nah, kemudian mau eh, ketika kita sudah mendapatkan kuncinya dan namun kita menyentuh obstacle-nya dengan tidak sengaja atau sengaja, ataupun pemain kita itu terjun bebas ke bawah,
maka sama saja game over seperti itu. Meskipun pintu sudah terbuka, maka kita dianggap kita telah gagal untuk menyelesaikan menyelesaikan rintangan ini seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa berhasil menyelesaikan stage yang kedua. Kemudian kita akan lanjut ke stage yang ketiga. Nah, di sini namanya itu trifecta. Tapi di sini hanya kita menamai biasa saja tanpa ada uh, kenapa kita menamakan ini, atau mungkin dari alasan kenapa kita memilih nama ini. Jadi kita untuk menamai sendiri gitu, tanpa ada alasan dari apapun. Seperti itu. Nah, di sini ada burung hantu ini sebagai menambah objek saja kalau seandainya kita lagi di malam hari gitu. Dan di sini ada awan-awan ataupun bintang, ini menandakan kalau kita lagi di atas atau di udara seperti itu. Nah, di sini juga mempunyai karakter rintangan yang cukup rumit. Ada 5 buah obstacle dengan bergerak semua sifatnya obstacle tersebut, maka kita harus lebih pandai menyelesaikan stage ini seperti itu. Nah, namun untuk tujuan yang di sini itu sama saja. Ini harus kita bisa mendapatkan kunci yang ada di sini. Kunci yang ada di atas ini. Bagaimana caranya seperti itu. Nah, nanti bisa dilakukan, bisa dijalankan sendiri melalui link yang sudah kami sediakan di video bawah ini, seperti itu. Nah, mungkin cukup dari sini. Setiap untuk kami berpesan setiap rintangan itu mempunyai karakteristik berbeda-beda dan hanya beberapa yang membedakan, tapi untuk rintangan terus tujuannya itu juga sama, seperti itu. Nah, mungkin cukup dari sini atau cukup sekian presentasi yang kami jelaskan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.